Kita lanjutkan. Pihak-pihak yang kontra terhadap pidana mati. Jadi yang pertama ini Rowling. Ya. Menurut beliau, pidana mati ini justru mempunyai daya distraktif, yaitu bila negara tidak menghormati nyawa manusia dan menganggap tepat melenyapkan nyawa seseorang, maka ada kemungkinan besar dan akan berkurang pula rasa hormat pada nyawa manusia. Di samping itu ada lagi suatu bahaya, yaitu perbuatan membunuh yang dilakukan oleh negara. Kemudian menurut Ernest Bowen Rollins, pidana mati tidak dapat diperbaiki kalau seorang hakim telah keliru dan pidana mati telah dilaksanakan. Tak pernah kehidupan dikembalikan pada yang dipidana mati. Jadi khawatir ini putusan pidana mati ini hanya kesalahan hakim. Kemudian menurut von Hentig, tujuan pidana adalah memperbaiki individu yang melakukan tindak pidana di samping melindungi masyarakat. Jadi nyata bahwa dengan adanya pidana mati ini sangat bertentangan dengan salah satu tujuan hukum pidana yang disebutkan tadi. Nah, jadi kalau sudah dipidana mati, individu ini, pelakunya ini dia sudah tidak ada kesempatan untuk memperbaiki dirinya. Ini kemudian macam-macam cara pelaksanaan hukum mati. Yang pertama hukum pancung, yaitu hukuman dengan cara potong kepala. Ya, jadi kepalanya ini dipancung. Kemudian yang kedua dengan cara sengatan listrik, yaitu hukuman dengan cara duduk di kursi yang kemudian dialiri listrik yang bertegangan tinggi. Kemudian cara yang ketiga hukuman gantung, yaitu hukuman dengan cara digantung di tiang gantungan, ya, dengan cara lehernya ini diikat. Cara yang keempat yaitu dengan cara suntik mati, yaitu hukuman dengan cara disuntik obat yang suntikan ini dapat membunuh seseorang. Biasanya pada hukuman ini ya, maaf, yang kelima hukuman tembak, yaitu hukuman dengan cara menembak jantung seseorang. Biasanya pada hukuman ini terpidana harus menutup mata untuk tidak melihat. Ya. Jadi di Indonesia hukuman mati ini menggunakan cara yang kelima ini. Jadi hukuman tembak. Untuk hukuman tembak lebih lanjut nanti kita akan bahas secara lebar di mata kuliah hukum pidana. Kemudian yang keenam
hukum rajam, yaitu hukuman dengan cara dilempari batu hingga mati. Nah, ini yang rajam ini biasanya diberlakukan di negara Arab. Kemudian bagaimana hukuman mati di Indonesia? Ya, Indonesia ini merupakan salah satu negara yang masih mempertahankan dan mengakui legalitas hukuman mati. Nah, sebagai salah satu cara untuk menghukum pelaku tindak kejahatan. Jadi pada dasarnya Indonesia ini pro dengan hukuman mati. Tetapi walaupun pro dan kontra mengenai tindak pidana, ini juga sudah lama terjadi di Indonesia bahwa keberadaan pidana mati di Indonesia nampaknya akan terus berlangsung pada waktu yang datang. Nah, karena dalam rancangan KUHP, pidana mati sebagai salah satu jenis pidana masih merupakan salah satu pidana untuk menghukum pelaku kejahatan. Jadi di Indonesia masih akan memberlakukan hukuman mati.